Oke, jadi hari ini kami berkunjung ke Lapas Kembang Kuning yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Di sebelah saya ini ada Mbak Kepala Lapas Kembang Kuning, Pak Winarso, AMD IC SLMH. Jadi, Pak Win, di Lapas Kembang Kuning ini kan di Nusa Kambangan ini ada berbagai macam lapas ya. Ada apa saja dan dapat sebenarnya Pak Win? Ada 12 unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan di mana terbagi menjadi 4 kategori sistem keamanan, di mana ada super maximum security, ada maximum security, ada medium security dan minimum security. Nah, untuk super maximum security mungkin masyarakat sudah tahu di mana penanganan bagi masyarakat yang melanggar aturan, tempatnya di penjara. Tetapi bagi narapidana yang melanggar aturan penjara, tempatnya di Nusa Kambangan. Nah, itu ada 3 jenis, yaitu lapas Karanganyar, lapas Batu, dan lapas Pasir Putih, di mana mereka menempati ukuran sel dengan ukuran 2x3. Kemudian setelah ukuran 2x3 tidak dikasih kesempatan apapun, baik itu hak untuk integrasi, hak mereka sebagai warga binaan narapidana, ya kan? Nah, setelah 6 bulan di asesmen menjalani perubahan progresnya bagus, kemudian diturunkan pada maksimum. Maksimum di sini ada lapas Geladangan, lapas besi, lapas narkotika, lapas Ngaspa. Nah, setelah 6 bulan mereka berkelakuan baik, diturunkan ke lapas medium security, di mana lapas medium security ini ada 2, yaitu lapas Kembang Kuning dan lapas Permisan. Di sini warga binaan mengembalikan hak-haknya penuh, mereka bisa dikunjungi oleh keluarganya, pengacara dan sebagainya. Mereka bisa bekerja untuk mengisi kegiatan mereka selama menjalani masa pidana, dan mereka juga bisa mengikuti pembinaan sebagai kemandirian maupun kepribadian, di mana diharapkan setelah mereka menjalani pidana, mereka kembali ke masyarakat, dapat peran aktif, dapat diterima oleh masyarakat, dan yang paling penting mereka tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Setelah 6 bulan di medium, turun ke minimum, ada lapas terbuka di sana. Terus menjelang 2/3 paling bus 2 bulan mereka membantu lapas terbuka keadaan dengan talenta. Demikian. Oke, baik. Ya, kemudian tadi kami sudah berkeliling-keliling loh kawan-kawan. Jadi tadi ada kandang domba, ada kebun anggur, ada budidaya anggrek, terong, tomat, dan ada tempat pembuangan akhir. Nah, bersama kita juga hadir Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, Pak Duana Heru. Pak Duana, gimana komentarnya terhadap TPA yang ada di Lapas Kembang Kuning? Nah, ini saya juga luar biasa ya. Sampah itu di mana-mana saat ini sedang booming, ada masalah terkait dengan penanganan sampah. Dan ternyata Nusa Kambangan ini juga banyak sekali ya Pak ya. Ada 13 UPT, 1 kapas, 12 lapas. Sampahnya itu juga bertonton tadi. Dan kalau tidak ditangani secara baik, itu jelas akan menjadi masalah lingkungan. Dan ternyata bisa ya ditangani secara mandiri ya oleh warga binaan dan bawah pimpinan Pak Vin ini luar biasa. Ada semacam pemberdayaan dari warga binaan yang bisa mengatasi masalah sampahnya. Dan saya yang kagum itu tadi itu Pak Vin ini tidak hanya sekedar menjalankan tugas sebagai kamapas saja, tapi ternyata juga sesuai dengan passion beliau ya, ada peternaknya, ada pertaniannya, ada perkebunan, sehingga ini pemberdayaan dan juga ingin swasembada pangan. Sehingga ibaratnya kalau dari luar itu mungkin di stop, ya, tidak ada makanan dari luar gitu ya. Mungkin karena ada sesuatu. Paling saya hidup dari ya, luar biasanya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Duana. Lalu terakhir nih Pak Win, jadi warga binaan seperti apa sih yang kemudian bisa diberdayakan dan kemudian hasil akhir dari pemberdayaan yang diharapkan oleh Pak Win selama melapas itu apa? Siap. Jadi ketentuan warga binaan yang bisa bekerja di luar lembaga pemasyarakatan, tentunya syarat yang utama, syarat yang pokok adalah mereka sudah menjalani separuh masa pidananya, jadi setengah. Jadi untuk mohon maaf yang hukuman mati seumur hidup itu tidak bisa dikeluarkan bekerja, tetapi mereka juga kita karyakan untuk di dalam lembaga pemasyarakatan, baik itu mengikuti pembinaan kepribadian
maupun pembinaan kemandirian. Di dalam lapas itu juga ada kaitannya dengan tanam kacang, tanam pame, ada perkebunan anggur juga. Jadi mereka bisa berbagi ilmu juga, mendapatkan ilmu tentunya dengan stakeholder yang ada yang sudah bersama dengan Lapas Kembang Kuning, baik dari Dinas Peternakan, dari Fakultas Khusus Universitas Sudirman, terus dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Tentunya dengan kolaborasi ini bisa memberikan dampak yang positif bagi warga binaan, tentunya kaitannya dengan pembinaan. Nah, terus kaitannya harapan saya sebagai Kalapas, saya harapkan sekembalinya menjadi masa pidana, mereka dapat diterima oleh masyarakat. Paling tidak dengan punya keahlian. Stigma yang muncul di masyarakat, bahwasanya ini narapidana, dengan perilaku jahat dan sebagainya, makin lama makin menurun. Nah, saya berpesan kepada mantan narapidana agar mereka satu hal yang perlu dipegang adalah keimanan. Yang pertama jelas kaitannya dengan pembimbingan kepribadian, dan yang kedua skill, paling tidak memiliki ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesan saya terima kasih kunjungannya Pak Duana, luar biasa dengan Ibu dari Kesbangpol, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Semoga dengan kunjungan di Nusa Kambangan nantinya bisa memberikan informasi yang positif tentang Nusa Kambangan. Amin ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore teman-teman.